Yesus kau Raja mulia. Mari sorakan, sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, menganugerahkan. Yes Tuhan, katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindungan, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa, sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalam ku berserah kepadamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak. Mari lebih lagi katakan. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari tuhan kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Sebab janji-Mu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan, janji-Mu nyata dalam ku berserah kepadamu. Mari TPM sama-sama katakan. Haleluya, Yes Tuhan, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam Aku percaya bisa lebih lagi dari ini. Amin. Sebab Tuhan kita besar, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Yes, Tuhan, sebab Engkau dahsyat. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau. Mari lebih lagi. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, dahsyat, dahsyat, nama Yesus dahsyat. Amin. Amin. Shalom TPM. Shalom TPM. Wah, aku paling senang sekali kalau hari Minggu, hari aku tunggu di mana kita bisa sama-sama, kita bisa berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin teman-teman. Siang hari ini aku mau menyapa, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Wow, berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa untuk teman-teman kita. Welcome, welcome to 2PM. Selamat datang di komunitas kita. Welcome home. Tidak lupa juga saya ingin menyambut pada Pastor Michael yang hari ini akan melayani kita. Berikan tepuk tangan. Welcome home, selamat datang di dalam keluarga kita 2PM. Dan siang hari ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan teman-teman bisa scan QR code yang di depan atau scan QR code yang di depan bangku teman-teman sekalian. Selagi teman-teman sedang
memberikan persembahan, aku akan membagikan satu ayat yang cukup berema sekali, yaitu dari kitab Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ketika aku baca ayat ini ya, tiba-tiba Roh Kudus mengatakan, sudahkah kita mengasihi sesama kita dengan cara memperhatikan orang-orang di sekeliling kita? So siang hari ini, sekali lagi seperti yang selalu aku bilang, komunitas 2PM adalah komunitas, bukan hanya komunitas yang mengkonsumsi firman Tuhan, tetapi kita adalah komunitas yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau langsung praktek menjadi pelaku firman Tuhan. Oke? Caranya gampang. Kita cukup berkenalan dengan orang-orang di sekeliling kita, depan kita, kiri kita, kanan kita. Setelah kita kenalan, kita berikan kalimat encouragement. Kita berikan kalimat positif. Contohnya, wow, kamu cantik sekali hari ini. Bisa seperti itu. Wah, Sila, aku seneng banget loh bisa pelayanan bareng-bareng Sila tempat ini. Bisa juga teman-teman katakan, wow, Tuhan mengasihimu loh. Hai bro, kamu tahu kalau engkau berharga di mata Tuhan. Bisa ya? Bisa ya teman-teman ya? Kita mau praktek langsung ya. Kenalan, tanya teman namanya langsung 3, 2, 1 dalam 2 menit ke depan silakan. Silakan boleh berkenalan. Berikan encouragement juga. Thank you Kak Andreas. Thank you Kak. Oke, thank you Bang Ucup, thank you. Sila, thank you. Wow. PC. Thank you Kak. Gil, thank you. Oke, gimana rasanya? Gimana rasanya tiba-tiba menjadi bahagia ya? Tiba-tiba menjadi ada kesukacitaan tersendiri ketika kita melakukan firman Tuhan. Ada amin teman-teman? Begitu luar biasa. Nah, selain di 2PM kebaktian ini kita juga bisa loh mendapatkan encouragement. Atau bahkan kita meng-encourage teman kita lewat yang namanya komsel. Jadi aku mau undang teman-teman di sini semua, yuk kita join cool. Di 2PM ini kita ada cool yang profesional, ada yang couple merit, ada cool juga untuk entrepreneur. Silakan join, scan QR code di atas, atau bisa kontak aku langsung, atau Ko Eradi atau Ko Randy ya. Kita dengan senang hati akan menyambut teman-teman untuk menjadi join di dalam cool kita. Oke, siang hari ini juga kita mau bersama-sama bersatu hati, kita akan membacakan prayer request. Aku bacakan, beberapa waktu lalu saya didiagnosa adanya benjolan di payudara yang harus diangkat sesuai anjuran dokter. Pada saat keluarga menunggu jadwal tindakan untuk saya, selang beberapa hari, malamnya setelah suami pulang dari kantor, tubuh anak kami yang berumur 7 bulan menjadi biru dan tidak responsif. Saat ini baby kami sudah melakukan tes dan belum ditemukan sebabnya. Sekarang sedang proses pengecekan EEG untuk mengetahui sebab kejadian. Mohon didoakan supaya Tuhan ikut campur tangan baik secara kesehatan, mujizat, dan juga finansial. Sedikit aku tambahkan, ini merupakan keluarga dan teman kita di dalam Cool 2PM. Ini keluarga dari Bro Fendi dan istri yang bernama Rinka dan anaknya Riu. Kita dari keluarga Cool pun kita sudah menyiapkan waktu, kita sudah berdoa, kita menguatkan mereka. Tapi kita siang hari ini kita mau sama-sama bersatu hati, kita minta sama Tuhan karena kita percaya Dia adalah Allah yang mampu untuk menyembuhkan semuanya. Amin teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh ada di sini, kami boleh berdiri di sini. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau pada siang hari ini kami mau bersatu hati, kami mau bergandengan tangan, kami mau bersepakat berdoa untuk teman kami ya Tuhan, untuk keluarga Fendi ya Tuhan, khususnya untuk Rinka ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan,
Karena kami sudah mendengar kabar operasinya berjalan dengan lancar. Rinka boleh memasuki masa pemulihan dan kami juga percaya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala sel-sel kankernya boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Riu Tuhan. Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau tahu yang terbaik untuk anakmu ya Tuhan. Kau pakai tangan-tangan dokter ya Tuhan untuk memeriksa Riu ya Tuhan. Sehingga dia mendapatkan treatment yang terbaik. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan, Riu boleh sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Lu. Biarlah Engkau yang terus memimpin kebaktian kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Sebab apapun yang menjadi masalah setiap kita hanya butuh satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah kami mau serahkan kepada Tuhan. Karena kami hanya butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hope in my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. We need your love, Jesus. Come sit Mari sama-sama nyatakan. Beautiful ashes, you find a way, and contract love. You share His burden, carried it into the light. Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Dengan segenap hatimu, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. We need your Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never
Jesus. Every moment I need you. This graceful heart sing out your praise. Say Jesus, Jesus, I need you. Every moment I need you. This graceful heart sing out your praise. Say remember love, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind. Mari angkat kedua tanganmu, katakan remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has Christ before me. Say remember love, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving has never failed me. Christ before me, Christ behind. Jesus, Jesus, we need you, love, Jesus. Kami butuhkan Engkau, Tuhan. Sediakan lapar, sediakan lapar, sediakan Kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan.
sama-sama kita nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Kami kagum akan Engkau Yesus, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Come on. Forevermore, for endless days, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Satu kali lagi, mari 2 p.m. Come on. Oh, praise, yes, of the Lord. I want to hear your voice today. I believe the Lord is here with us. Come on. For endless days we will sing, oh God, oh God, oh Lord. Dengan mengangkat tangan kita bersama-sama katakan oh praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Satu kali lagi dengan suara terbaik katakan oh praise. Come on, clap your hands together. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Come on. Oh praise His name forever, forever. We will sing your praise, oh Lord. Satu kali lagi angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan katakan oh praise the name of the Lord. Oh praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise, oh Lord. Katakan oh Lord our God, oh Lord, oh Lord. Satu kali lagi katakan oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Hari ini kami memuji kebesaran Tuhan.
Hari ini kami kagum hormat akan Tuhan, sebab kami sudah mengecap dan kami sudah melihat dan kami sudah menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu hari ini hamba-Mu bersama dengan semua pelayan Tuhan dari 2PM bersama dengan semua jemaat 2PM. Hari ini kami hadir dan kami dapat berkata kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. 2,5 tahun kami sudah lewati pandemi, kami sudah lewati begitu banyak dan kami tetap melihat sampai hari ini kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Karena itu hari ini hamba-Mu mau membagikan firman-Mu bagi setiap dewasa muda di tempat ini. Hamba-Mu percaya apapun yang sedang dihadapi, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus. Karena itu izinkan hamba-Mu memberikan kekuatan baru bagi mereka. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Biar setiap dewasa muda yang hadir di tempat ini, setiap kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami percaya Kau hadir di sini. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat siang 2PM, shalom. Dewasa muda mestinya bisa lebih keras dari itu. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa jika saudara percaya Tuhan Yesus baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya di tempat ini. Terima kasih juga kepada gembala di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Niko. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Dr. Yanto. Dan untuk gembala PRJ di tempat ini, Pastor Eradi, thank you so much. Siapa yang diberkati punya gembala yang luar biasa? Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Pastor Michael Gunawan. Ada yang sebut Gunawan itu gundul tapi menawan, tapi saya tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Dan saya hari ini datang, saya bukan orang Jakarta, saya bukan Jaksel maupun Jakut. Saya bukan dari Jakarta tapi saya datang dari Surabaya. Ya, saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya namanya GSJS dan saya mengembalakan sudah sekitar 4 tahun. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kami di sebuah mall di Surabaya namanya Pakuwon Mall yang sempat viral, mall terbesar di seluruh Indonesia. Dan puji Tuhan, saya hari ini datang bersama dengan istri saya. Boleh berdiri istrinya yang mana? Nah, tepuk tangan dong buat istrinya Pastor Michael. Saya juga datang sama sekretaris saya yang rambutnya hijau di depan. Ya ini bukan bodyguard, memang kelihatannya kayak bodyguard saudara ya. Tapi sekretaris saya namanya Irah. Dan saya percaya hari ini Tuhan kirim saya di sini bukan kebetulan. Tuhan mau bicara kepada setiap dewasa muda di tempat ini. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita lebih santai, jadi nggak usah terlalu tegang. Ya, saya bajunya juga udah nggak tegang ya. Tadi udah pakai jas, pakai dasi, sekarang udah lebih santai. Karena kemarin ngobrol dengan Pastor Eradi katanya santai aja bro, ya kan? Santai, nggak usah terlalu tegang. Oke, kita will talk heart to heart. Kita ngobrol sebentar dan doa saya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Jadi waktu saya masuk di ruangan, waktu saya duduk di depan, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang ini. Semestinya saya udah siapin slide dan khotbahnya sebenarnya sama dengan umum, tapi waktu saya masuk Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya dan saya mengikut apa yang Tuhan mau dan saya percaya kalau saya ikut apa yang Tuhan mau, jemaat dewasa muda di tempat ini pulang diberkati Tuhan. Amin. Amsal 4:23. Satu ayat aja, gak usah panjang-panjang. Amsal 4 ayat 23. Saya maju dikit gak apa-apa ya? Ya? Oke. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah apa? Sekali lagi ulangin dengan lebih keras. 1, 2, 3. Apa? Jagalah hatimu.
kewaspadaan. Karena dari situ. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan dengan judul memiliki hati yang sehat. Coba tanya kanan kiri, sehat nggak hati lo? Tanya saudara ya, jangan cuma lihat gitu ya. Tanya, sehat nggak hati? Ya kan? Sehat nggak hati kita? Dikatakan firman Tuhan, tampilin lagi ayatnya. Amsal 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka, saya nggak tahu ada nggak dari terjemahan New International Version, tapi itu terjemahan yang saya lagi suka ya. Dikatakan dalam New International Version bahwa above all else. Oh, bukan King James ya, nggak apa-apa, nanti saudara boleh baca di rumah. New International Version dikatakan above all else, artinya di atas segalanya jagalah hatimu. Teman-teman nanti kalau baca Amsal 4, di situ sebenarnya Salomo banyak mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mencari hikmat. Saya percaya bahwa hari-hari seperti hari ini kita sangat butuh hikmat. Yang setuju katakan amin. Di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi, di tengah dunia di mana kita selalu merasa kurang, di mana kita lihat whatever we do selalu gak pernah cukup. Saya rasa kita butuh hikmat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya kan? Nah, dikatakan kamu harus punya hikmat kalau kamu mau berhasil. Nanti sudah baca Amsal 4 lagi ya, dikatakan dari situ kamu harus menghindar dari segala kelaliman, kamu harus menghindar dari semua percabulan, dan banyak nasihat-nasihat lain dari Salomo yang kita kenal sebagai orang yang paling berhikmat di Alkitab. Bahkan sebelum dan sesudahnya tidak ada raja seperti dia dikatakan. Tetapi di ayat 23 di puncak dari nasihatnya kepada kita untuk cari hikmat, above all else, above kamu jaga hartamu, jaga nama baikmu, jaga martabatmu, jaga dirimu. Dikatakan di atas semuanya itu jaga apa teman-teman? Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya harus jaga hati saya. Artinya dalam hidup kita banyak yang harus kita jaga. Kita harus jaga kesehatan kita. Hari-hari ini kesehatan tidak hanya mempengaruhi yang senior. Sekarang gak boleh ngomong tua, diskriminatif ya kan. Gak mempengaruhi yang senior aja, tapi yang muda juga kolesterol gitu kan, darah tinggi dan lain-lainnya. Kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga penampilan, kita harus jaga martabat kita, harus jaga kekudusan kita. Tapi di atas semuanya itu, kita harus menjaga hati kita. Tapi persoalannya adalah banyak orang Kristen ya semestinya mengerti dengan firman ini, hatinya gak sehat. Coba kalau hari ini saudara yang duduk di sini, periksa hati kita. Apakah hati kita sebenarnya sudah sehat, bersih, atau hati kita ini penuh dengan sampah? Karena banyak orang Kristen yang saya temuin, ini di Surabaya, banyak jemaat yang saya gembalakan, banyak yang hatinya gak sehat. Pelayanan sih pelayanan, ibadah sih ibadah, ke gereja rajin, bahkan ada yang pelayanan dari pagi sampai malam gitu. Tapi hatinya gak pernah dijaga. Teman-teman yang saya kasihi, kita semuanya punya tanggung jawab satu. Jaga hati. Coba ngomong sekali lagi sama kanan kiri, jaga hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, saya tertarik dengan kata menjaga. Ya kan? Kenapa harus dijaga? Saya menemukan ada 3 alasan kenapa hati harus dijaga. Karena yang pertama, karena penting. Ulangi sama-sama, karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena penting. Sesuatu yang penting pasti dijaga dengan baik-baik. Semua punya handphone? Kalau nggak punya nanti minta Pastor Eradi. Distributor Bardi terbesar. Ya nggak punya handphone nanti pulang minta ya. Punya handphone semua? Punya. Saya boleh tanya, tolong bantu dengan mengangkat tangan jawabnya. Siapa yang handphonenya pakai casing, angkat tangan. Yang nggak pakai, angkat tangan. Ini orang-orang beriman yang nggak pakai ini ya. Semua pakai casing. Ya pakai screen guard, angkat tangan. Everyone. Ya kan? Kenapa kita pakai casing?
Kenapa? Wah, handphone kita kasih tempered glass, kalau perlu pakai yang tebel gitu. Sampai kalau di kantong itu besar gitu. Kenapa sih kok harus dipakein casing ini? iPad dikasih casing semua. Karena penting. Karena kita tahu mahal. Kita udah cicilan 12 bulan 0%, Pastor. Ini kalau nggak dijaga, sayang gitu. Ya nggak sih? Kenapa kita jaga baik-baik? Taruh di tas di mana-mana kita pegang. Karena penting buat kita. Karena itu dijaga dengan baik. Sekarang saya tanya ya, handphone sama hati lebih mahal mana? Tapi kenapa handphone kita jaga dengan baik-baik? Tapi hati, mohon maaf, tapi hati kita nggak pernah jaga. Kita simpen kebencian, kita simpen kejengkelan, kita simpen iri hati, berbagai macam sampah kita biarin di situ. Sesuatu yang penting pasti dijaga. Setuju nggak sama saya? Di sini banyak cewek-cewek. Pernah facial? Kenapa facial? Karena jaga wajah supaya glowing. Gitu kan? Saya beberapa bulan yang lalu istri saya ajak saya facial. Saya seumur hidup nggak pernah facial. Saya ngomong enggak, ngapain facial? Cowok kok facial gitu kan? Terus istri saya bilang, kalau kamu sayang sama aku, kamu mau facial. Oke, aku sayang, aku facial ya kan? Datanglah, saya nggak pernah facial, saya nggak tahu, ya biasa aja gitu kan. Saya datang, saya ketemu mbaknya ya kan, halo kok gitu kan. Saya pikir ini mbaknya baik gitu kan. Nggak taunya ini bakal jadi mbak paling jahat di muka bumi. Saya masuk, dia mulai pencet komedo saya, astaga Tuhan Yesus. Saya tuh baru sadar ya, facial itu seperti ospek sebelum masuk neraka. Penderitaan itu dilatih dulu di situ, dipencet Saya teriak kayak anak kecil, aduh. Saya takut di luar ada jemaat. Itu aja yang saya takut. Aduh, tapi setelah 1 jam, saya bilang sama istri saya, sampai kapanpun saya gak mau facial lagi. Karena itu penderitaan benar-benar. Tapi saya lihat ya, cewek-cewek itu, ada yang sebulan sekali. Padahal sakit, ditanya sakit gak? Enggak sakit. Kenapa? Karena kita jaga. Kalau sesuatu itu penting masih kita jaga. Kita facial terus digosok terus mukanya. Saya khawatir kadang-kadang digosok terlalu keras lepas tuh pipi ya kan. Tapi we do that. Why? Because it's important. Sesuatu yang penting masih kita jaga, ya gak sih? Nah, wajah kita jaga, penampilan kita jaga. Kita semuanya tampil se-stylish mungkin. Tapi hati kita gak pernah dijaga. Padahal Salomo bilang, Salomo itu punya semuanya. Salomo itu punya uang yang kita gak bisa hitung. Kita semua kumpulin harta kita di ruangan ini, kita kumpulin nggak sampai 1%-nya Salomo. Tapi dia bilang above my money, above all my wealth, above everything that I own, above my nice house and everything else. Jaga apa? Jaga. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan meliputi 3, yaitu iman, pengharapan, dan sumbernya itu di situ. Karena itu penting. Karena apapun yang mempengaruhi hati kita, mempengaruhi iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Kalau hati kita nggak beres, kita nggak bisa beriman. Kalau hati kita nggak beres, kita nggak bisa punya damai. Kalau hati kita nggak beres, nggak bisa kita mengasihi orang. Itu kenapa harus dijaga. Yang pertama, karena penting. Yang kedua, kenapa kita harus jaga hati menurut Alkitab? Karena diincar. Ulangin sama-sama dengan saya. Karena apa? Diincar. Tahukah saudara bahwa hati kita tuh diincar sama iblis? Hati kita bukan diincar hanya sama gebetan kita gitu kan. Tapi hati kita tuh diincar sama iblis. Tahukah saudara firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum gitu. Yang mencari mangsa. Di ibadah pun iblis lagi berusaha nih untuk mencuri hati saudara. Dia lagi ngincar hati kita. Kenapa? Karena penting. Karena dia tahu kalau dia bisa mencuri hati saudara, maka firman sebagus apapun gak bisa masuk. Karena dia tahu kalau hatinya gak beres, mau sebagus apapun program gereja, mau sebagus apapun komunitas, kita tetap gak mau ikut. Karena itu hari ini di tengah ibadah pun dia sedang mengincar.
Firman Tuhan dalam Lukas 8 nanti baca di rumah, menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ ada yang menabur benih, itu yaitu melambangkan firman. Di situ ada beberapa macam tanah, dan saat jatuh di tanah yang salah selalu diambil sama burung gagak. Itulah yang terjadi sekarang ini juga. Saya bisa khotbah di depan saudara, tapi kalau iblis menang mencuri hati saudara, mengambil hati saudara, kita gak pernah jaga hati, hilang firmannya. Karena itu di tengah khotbah akan ada orang yang sungguh-sungguh dengerin firman, ada orang-orang yang buka Instagram buka TikTok gitu kan? Kenapa? Karena itulah iblis yang berupaya mencuri hati saudara supaya firman gak masuk. Tapi saya percaya di tempat ini iblis gak akan menang, tapi kita yang akan menang lawan iblis. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Iblis selalu berusaha. Di semua ibadah saya lihat iblis selalu mencari bangsa. Ya kan? Saya ini punya kelemahan satu. Kelemahan saya itu, saya kalau khotbah, semua wajah jemaat dari ujung kiri sampai ujung kanan, itu semua saya hafal dan saya tahu saudara lagi ngapain semua. Jadi kalau ada yang tidur saya tahu. Dan saya tahu jam 2 ini paling rawan ketiduran. Kenapa? Karena habis makan dan memang waktunya bobo siang. Jadi saya tuh pernah ya khotbah di Surabaya gitu. Ada satu ibu ya duduk di Pastor Eradi gitu, depan ketiduran. Waduh, saya jengkel, ngorok lagi. Ngoroknya kalau ke bawah itu pelan. Dia ke atas 5 times. Saya udah kerasin, amin. Dia tambah keras gitu. Waduh, saya jengkel dari khotbah, saya liatin terus dia nggak bangun-bangun. Pulang ibadah saya ikut asyir. Ibu ini lihat saya, pastor khotbahnya luar biasa. Dalam hati saya, khotbah apa yang kamu dengar gitu. Mungkin dia mimpi saya khotbah gitu kan. Nah, tapi ya gak sih, di ibadah tuh kita bisa pulang gak dapat apa-apa loh. Gak peduli siapa yang khotbah deh. Ya kan? Kenapa? Karena diincer hati kita. Iblis tahu, dia ngincer hati saudara, udah beres. Dia gak perlu pakai cara lain. Suster ngesot gak perlu ya. Karena orang Kristen ada suster ngesot malah bayar 100.000 ya untuk lihat. Dan ngapain juga sih takut sama suster ngesot? Dia lo ngesot kita bisa lari. Lu coba dia ngesot kita kan tinggal jalan udah beres. Pocong apa lagi? Tahu kalau ketemu pocong cari portal. Karena dia gak bisa lompat. Ya gak sih? Setan gak perlu lah pakai cara kayak gitu. Tinggal setan di tengah saudara ibadah siang-siang gini udah datang. Hari Minggu saudara datang tinggal dicuri hati saudara. Firman gak masuk, kerjaannya beres. Ingat, setiap kita tuh hatinya diincar. Karena itu sekali lagi ngomong sama kanan kiri, jaga hati. Iya. Karena kalau siang ini harus agak keras gitu, cablek gitu, jaga hati gitu. Ya kan, jangan keras-keras itu kasihan ya yang WL itu ya. Yang pertama, kenapa harus jaga hati? Karena penting. Karena yang kedua, karena diincar. Yang ketiga, karena berkonsekuen. Hati itu kalau gak sehat konsekuensinya besar. Rumah tangga bisa hancur karena hati. Rumah tangga suami istri bisa ribut karena bete. Tahu bete? Butuh tati tayang. Coba rumah tangga dalam hal sepele, cuma ngomong satu perkataan. Ya gak sih? Kadang-kadang bisa jadi besar. Kenapa? Hatinya gak beres. Hatinya masih nyimpen kepahitan di tempat kerja, dibawa di rumah. Akhirnya sama-sama stres, suami stres, istri stres, 2 anak stres, 4 orang stres kumpul di rumah. Rumahnya jadi rumah sakit. Saudara jawab sendiri tadi. Suami marah-marah, suami marahin istri, istri marahin anak-anak, marahin pembantu, pembantu marahin Blacky. Akhirnya jadi berantakan rumah tangga kita. Suami istri gak bicara, kenapa? Karena apa-apa? Dan iblis tahu itu. Karena itu setiap hari the battle for our hearts, it's always happening. Every single day. Dan iblis tahu kalau dia bisa mempengaruhi hatimu, dia udah beres. Dia gak perlu ngancurin hidup kita. Kita yang ngancurin hidup kita sendiri. Ya gak sih? Kita bisa berhenti pelayanan cuma karena hati. Kita bisa berhenti ke gereja hanya karena hati.
Nah, karena itu firman Tuhan berkata, jaga hati. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara gimana kita bisa punya hati yang sehat. Tanya kanan kiri, mau punya hati yang sehat? Ya, kita belajar dari ayahnya Salomo. Spesialis hati itu satu orang. Kalau dokter ada spesialis. Dokter Yanto spesialis apa? Penyakit dalam. Spesialis di Alkitab juga ada. Sama spesialisnya hati namanya Daud. Daud punya hati yang mengejar hatinya Tuhan. Karena itu Salomo anaknya yang mendapat banyak nasihat dari ayahnya. Dari Mazmur. Dia bisa ngajarin itu, jaga hatimu. Di atas semuanya jaga hati dulu. Kenapa? Karena dia udah lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau dia berhasil jaga hati. Saul kehilangan his throne, kehilangan tatanya hanya karena hati. Nanti itu ada khotbah lain tentang kejatuhannya Saul. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, I have found someone after my own heart. Seseorang yang ngejar hatiku, yang hatinya berkenan sama aku. Namanya adalah Daud. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa punya hati yang sehat. Ya, saya mau tutup dengan ini. Kita baca yang pertama. Hari ini ada 2 poin. Ya, yang pertama ayat kita buka. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-10. Ya, memang hari ini nggak ada PowerPoint karena memang Tuhan gerakkan saya. Karena mungkin hari ini ada dari saudara yang perlu jaga hati itu. Ayo. 1 Samuel 24 ayat yang ke-10. Kalau di ayat berikutnya, ini ayat 11 berarti. Kalau di sini. Ayo baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini, apa saudara? Matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada yang telah menyuruh aku, apa saudara? Membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah apa? Tuhanku itu, sebab dialah orang yang. Jadi ceritanya, kalau saudara belum pernah tahu, ceritanya adalah Saul itu iri sama Daud. Kenapa? Karena ada satu lagu viral di TikTok pada zaman itu. Bukan banding-banding ke, no. Tapi lagu yang viral zaman itu adalah Saul membunuh beribu-ribu, Daud. Itu lagu yang di mulut semua orang pada zaman itu. Dan karena itu Saul jadi benci sama Daud. So Daud diburu dan Daud harus melarikan diri dan dia harus bersembunyi di banyak goa. Nah, satu hari Daud lagi sembunyi dari Saul. Saul lagi ngejar. Daud lagi sembunyi di satu gua. Dia masuk ke dalam karena dia takut ketahuan. Lalu tiba-tiba kesempatan, Saul dan tentaranya juga ada di goa yang sama. Tapi yang namanya Saul hanya di depan. Karena firman Tuhan berkata dia perutnya agak gak enak. Dia harus buang hajat, karena itu dia masuk ke goa itu bagian depan. Dan dia buang hajat di situ. Dan ada kesempatan untuk Daud bunuh Saul. Karena Saul lagi buang hajat, tinggal kepalanya dan kerajaan jadi miliknya Daud. That's it. Tapi pada hari itu, dari ayat yang baru kita baca, dia gak jadi bunuh Saul. Dia teriak, Raja, aku ada kesempatan bunuh kamu hari ini. Tapi aku enggak. Karena aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi sama Tuhan. Wow, itu. Yang pertama, gimana kita jaga hati? Ini yang Tuhan suka dari hatinya Daud. Yaitu yang pertama, kita harus belajar untuk melepaskan. Ulangin sama-sama dengan saya, belajar untuk apa? Bahasa gaulnya, belajar untuk cepat move on. Senggol kanan kiri, move on. Ngomongnya penuh arti semuanya, move on. Kenapa saudara tertawa waktu bilang move on? Karena saudara tahu move on itu sulit. Terutama buat wanita. Saya tuh kasih kelas bimbingan pranikah juga ya di gereja saya. Saya tuh selalu kasih nasihat kepada yang mau menikah. Di sini ada yang mau menikah, angkat tangan. Yang udah calon mau menikah. Jangan malu-malu ya. Oh gak ada, semua jomblo. Oh haleluya, Tuhan Yesus ampuni aku. Dan Tuhan berkati dengan jodoh. Siapa yang mau menikah?
Oh sudah menikah, oh puji Tuhan ya. Oke, jadi saya asumsi semua jomblo. Ya udah saya kasih nasihat buat saudara semua. Saya kalau bimbingan pranikah saya selalu kasih nasihat sama yang laki. Jadi suami nggak boleh jadi suami yang pelit. Ulangin, jadi suami nggak boleh jadi punya berkat belikan istrimu tas dan sepatu. Yang percaya boleh katakan amin? Loh, kenapa cewek-cewek ikut-ikut? Ini kan nasihat buat laki. Aminnya keras banget, apalagi yang WL tadi. Haleluya ya. Amin itu benar itu. Tapi yang kedua, saya juga ngomong nasihat buat laki. Hati-hati dengan apa yang kau katakan kepada pasanganmu. Karena wanita paling sulit lupa. Dengar ya pria-pria? Wanita itu paling sulit apa? Kejadian 38 tahun, 42 hari, 32 jam, 15 menit yang lalu mereka masih ingat. Gak percaya pulang tanya sama ibu dan mama. Bener ya dulu kayak gini, pasti diceritain. Wanita paling sulit lupa. Dan kita sebagai manusia, kita ini paling sulit move on. Tapi sekali lagi ngomong sama kalian, move on ya, move on. Memang sulit. Tapi semakin kita cepat belajar move on, semakin sehat hati kita. Yang setuju katakan amin. Seringkali inilah masalah banyak orang Kristen. Hatinya gak sehat, kenapa? Gak bisa move on dari berbagai macam hal yang pernah dilalui. Pernah diremehkan, pernah dibully, pernah direndahkan. Ya kan? Kita gak bisa move on, kita mau pembuktian diri gitu kan. Ya kan? Kita pernah disakiti sama pasangan kita dulu, mungkin disakiti sama mantan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang cewek-cewek pada ngomong, semua pria sama. Duh, tersinggung saya. Semua pria sama. Akhirnya aku gak mau deh sama pria. Aku mau yang sesama ngerti. Ingat ya, Tuhan buat Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eradi. Ya? Jadi itu harus tegas gitu. Jangan kita jatuh dalam dosa hanya karena gak bisa move on. Nah, aminnya pelan kalau kayak gini, gak apa-apa. Gak apa-apa, besok udah pulang Surabaya, gak apa-apa. Dan cara kita cepat move on adalah kita harus belajar untuk cepat mengampuni. Coba ngomong, sentuh dadanya, katakan mengampuni. Pelan-pelan, gak usah terlalu keras. Pastor gak bisa, Pastor. Terlalu sakit. Saya gak bisa, Pastor. Besok saya juga marah lagi. Hari ini saya mengampuni, besok marah. Solusinya gimana? Mengampuni itu bukan cuma kejadian satu kali. Bukan cuma peristiwa satu hari. Tapi mengampuni harus dilakukan setiap hari. Setiap pagi kita bangun, pasti ada rasa benci. Pasti ada rasa jengkel. Kenapa? Karena kita gak mungkin lupa. Karena itu setiap pagi kita harus memutuskan untuk kita bersihkan hati kita dengan cara apa? Mengampuni. Daud itu hebat. Aduh, saya kadang-kadang kalau baca Daud, saya ini kalau khotbah banyak bahas Daud. Karena kadang-kadang saya tuh kagum. Kok bisa ya? Ada kesempatan loh. Ini coba saya tunjukin saudara satu ayat yang mungkin saudara gak pernah baca. 1 Samuel 21 ayat 13. 1 Samuel 21 ayat 13. Ini kita mundur. 1 Samuel 21 ayat 13. Ayo baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat apa teman-teman? Pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Jadi gini ya, dia tuh karena dia ini dikejar sama Saul, dia itu harus cari temen gitu. Tapi semua temennya udah dibayar sama Saul, jadi gak ada yang mau temenan sama Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud harus ke musuh untuk cari perlindungan. Nah tapi Daud dia harus minta perlindungan sama musuhnya, yaitu Filistin. Pernah dengar Filistin? Ada satu giant 3,5 meter, siapa namanya? Goliat. Pernah dibunuh sama siapa? Daud harus minta perlindungan kepada musuhnya. Can you imagine? Karena itu di ayat ini dikatakan ia harus pura-pura seperti orang yang sakit ingatan. Pura-pura gila. Sampai dia harus, sampai janggutnya penuh dengan air liur. Yang nyebabin siapa? Saul. Temennya semua dimakan habis sama Saul.
Sampai dia harus minta perlindungan sama musuh pura-pura gila. Tapi di saat ada kesempatan mau bunuh Saul, I will not touch you. I still love you. Aku mengampuni. Berapa banyak dari kita bisa ngelakuin hal yang sama? Coba dari kita yang mungkin kita pernah direndahin sama satu orang. Kalau kita ketemu mau diapain? Kita bikin sate kasenayan itu dia. Kita kalau udah sukses ketemu sama orang yang pernah ngeremehin kita dulu, mau gimana? Bapak ibu saudara, teman-teman yang saya kasihi, belajar dari Daud. Dia tuh bisa ngampunin loh, sesusah ini. Dan akhirnya hidupnya maju karena dia itu bisa cepat move on. Saya mau katakan orang yang hidupnya tidak bisa cepat move on, gak bisa cepat let go, melepaskan pengampunan dan lain-lain, hidupnya pasti terhambat. Pasti apa teman-teman? Saya kenal dengan ada seseorang minta konseling dengan saya. Dia seorang businessman. Dia dulu pada zaman dulu dia itu pernah dibohongin tentang pembelian tanah. So dia pernah beli tanah, sertifikatnya bodong. Setelah itu dia gak bisa ngampunin dan dia ngomong gini, selamanya aku gak akan beli tanah. Karena semua penjual tanah pasti pembohong. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bekerja keras, uangnya banyak, gak pernah beli tanah. Dia ngelakuin apa? Dia selalu beli hal-hal yang gak penting. Teman-temannya semua beli tanah, suruh dia beli tanah gak mau. Apa yang terjadi? Pandemi kemarin, pabriknya tutup, dia gak punya tanah. Kenapa bisa terjadi? Dari seorang yang sukses akhirnya bisa hancur. Karena nggak bisa move. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, dewasa muda, terutama yang masih single, putus nyambung. Kenapa? Karena selalu membawa luka dari hubungan sebelumnya di hubungan yang sekarang. Jadi sabotase gitu. You sabotage your own relationship because you cannot move on. Kita jadi marah sama pasangan kita, padahal pasangan kita tuh beda dengan yang sebelumnya. Tapi kita karena gak bisa melepaskan yang dulu, kita bawa itu ke relationship berikutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita gak pernah dapat pasangan yang tepat. Selalu kita bilang gak cocok. Ya, hati-hati loh. Saya mau tanya, berapa banyak dari sini yang mau hidupnya maju? Angkat tangan. Ngomong sama kanan kiri, karena itu belajar move on. Ada satu orang di dalam Alkitab. Saya kasih contoh ya. Hampir gak dapat mujizat. Saudara mau dapat mujizat? Semua ngomong mau. Coba kita buka. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya, 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. 5. Di situ ada seorang yang sudah berapa tahun? Ayo. 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah? Sekarang saya tanya, kalau saudara ditanyain pertanyaan ini, mau sembuh? Mau diberkati? Tapi coba lihat ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila akhirnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah apa? Lihat jawabannya. Aku itu mau sebenarnya, mestinya kalau saya akan jawab mau. Tapi orang ini jawabnya apa? Gak ada yang nurunin aku. Ini tandanya orang yang gak bisa move on. Ada Yesus di depannya, dia masih ngungkit masa lalu. Tuhan gak ada yang nurunin. Loh, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan kenapa kamu sakit. No. Kenapa kamu belum sembuh? No. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya mau sembuh gak? Jawabannya sebenarnya sederhana. Tapi bagi orang yang gak bisa move on,
Yang sederhana dibuat ribet. Maukah engkau ngampunin orang tuamu? Jawabannya sebenarnya mau Tuhan. Tapi seringkali no, jawaban kita apa? Sama konteksnya. Nah, mamaku dulu pernah nyakitin aku, papaku pernah ngelecehin aku, papaku gak pernah selalu kasar sama aku. Ya gak sih? Dan banyak orang miss out on the grace of God, miss out on the favor of God just because you cannot move on. Orang ini gak bisa move on padahal dia sebenarnya udah bisa jalan. Loh kok bisa? Coba lihat. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Perhatikan kalimat setelah koma. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara aku menuju. Sebentar. Berarti orang ini lumpuh atau enggak? Kadang-kadang kita ngomong 38 tahun lumpuh. Sorry. Coba lihat. Sementara aku menuju ke kolam itu. Dalam bahasa terjemahan lainnya. When I walk to the pool. Berarti lumpuh enggak ini? Nah, lumpuh kok. Ini ayatnya. Dia enggak lumpuh, dia bisa jalan sendiri. Tapi karena dia jengkel sama orang-orang yang pernah janji sama dia gak bisa move on. Ada temen gak yang pernah ngomong gini? Kalau ada masalah, ngomong sama aku ya. Nah kita beneran ada masalah, kita telepon. Nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Ya, manusia boleh ngecewain. Tapi kita harus belajar melepaskan pengampunan. Melepaskan yang lalu, buat apa? Untuk keuntungan kita sendiri. Ngomong sama kanan kiri, untuk keuntunganmu. Saul gagal jadi raja, tahu nggak? Semestinya kita kalau Natal nyanyinya itu bukan Yesus anak Daud, bukan. Mestinya Yesus anak Saul, kenapa? Karena Tuhan berjanji. Kalau Saul tidak keluar dari jalan Tuhan, Saul akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Tapi karena dia nggak bisa move on dari lagu viral tadi itu. Apa yang terjadi? Dia gak jadi raja, yang jadi raja Daud. Apa yang membedakan Yudas sama Petrus? Namanya, ya tahu. Dua-duanya sama-sama ngianatin Yesus loh. Tapi yang satu jadi penginjil, yang sekali khotbah ribuan orang bertobat. Yang satu bunuh diri. Ada di sini pernah coba mau bunuh diri? Yudas bunuh diri kenapa? Gak bisa move on. Sedangkan Petrus bisa. Saudara-saudara saya mestinya gak khotbah ini ya. Saya udah siapin khotbah yang lain loh. Saya udah ada tanda Pastor Eradi. Saya mau khotbah tentang sukacita. Baju saya aja Mr. Happy. Tapi tiba-tiba Tuhan tadi waktu saya duduk. Saya ngerasain dalam roh saya. Waktu saya duduk tiba-tiba. Oh ini ada banyak hati gak beres. Belum bisa ngampuni, belum bisa. Hari ini belajar move on. Lepasin. Saya percaya hidupmu akan diberkati, semakin maju Tuhan akan pakai engkau melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Petrus belajar ngampuni diri sendiri. Forgive other people. No. Forgive yourself first. Aku ngecewain Tuhan. Semua kita ngecewain Tuhan. Pastor, rasanya Tuhan kecewa ya. Loh, kalau Tuhan kecewa sama kita nih, berarti dia gak benar-benar tahu isi hati kita yang terdalam. Kita ini sebelum dosa, Tuhan itu udah tahu hati kita. Loh kalau dia udah tahu, bagaimana dia bisa kecewa? Kenapa kita kecewa? Karena kita expect something, realitanya gak sama. Loh Tuhan udah tahu kok isi hati kita. Deep down inside dari semua sebelum engkau berbuat dosa. Dari semua sebelum niat itu muncul Tuhan udah tahu isi hatimu. Ampuni dirimu dulu. Move on from your mistake. Itu juga penting. Kenapa? Karena orang yang gak bisa move on dari mistake-nya akan seperti Yudas. Dia akan menyesal dan akhirnya potensi dalam hidupnya hancur. Tapi doa saya potensi dalam hidup saudara akan tercapai dan saudara akan jadi berkat dimanapun saudara ditempatkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebenarnya ada satu lagi tapi tulisannya Pak waktu sudah selesai. Boleh saya tambah satu lagi? Kalau gak boleh oke saya turun ya. Silakan Pastor. Boleh ya? Satu aja karena selagi saya di PRJ.
Nanti lain kali saya udah di Surabaya ya kan. Saya janji 2 menit lagi. Oke, 1 Samuel 24 ayat 3. Boleh ya Pastor Eradi? Boleh. 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. Ayo. Boleh next ya? Ya, ayo. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu apa? Berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sama-sama apa? Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lihat, teman-temannya pada bilang gini, ini udah tiba harimu. Bunuh Saul. Untungnya Daud gak nurut. Karena itu gimana kita bisa punya hati yang sehat? Yang pertama, belajar apa teman-teman? Sekali lagi cablek kanan kiri, move on. Diingetin terus kanan kiri. Yang kedua, belajar pasang filter. Ulangin sama-sama, belajar pasang apa? Filter. Semuanya bilang bunuh. Bener gak nasihatnya? Kok gak ada yang berani jawab? Ya kan? Kita udah tahu, bunuh pasti salah. Tapi sekarang kita tinggal di zaman seperti itu. Yang benar dan yang salah beda tipis. Ya gak sih? Oh iya ya, mestinya bunuh. Padahal enggak. Itulah gunanya sebagai orang percaya. Di tengah dunia liberal, di tengah dunia yang free thinking. Ingat, semua kita bisa dengar, boleh masuk. Tapi harus ada apa? Filter. Kalau kita gak bisa filter, ingat, pasang filter di mana? Pintu hati. Ulangin, pintu hati di mana? 2 pintu hati. Yang pertama penglihatan dan pendengaran. Apa? Penglihatan. Karena itu bisa mempengaruhi hidup kita luar biasa. Kalau kita gak pernah jaga telinga, gak pernah jaga apa yang kita lihat, hati-hati, kacau hati kita. Yang menyerang pikiran kita, penglihatan kita itu iblis. Filternya apa? Terakhir, ini benar-benar terakhir. Filternya adalah ketahuilah siapa dirimu di dalam Tuhan Yesus. Gini nih, iblis tahu mata hati itu mata telinga. Jadi iblis kerjaannya buat saudara lihat apa yang dia lihat. Iblis kerjaannya intimidasi saudara dengan sesuatu yang gak benar. Kamu gak berguna, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu tuh gak layak, kamu tuh kotor. Gak ada yang mau deket sama kamu, gak ada yang mau pakai kamu, masa depanmu hancur. Karena itu filter yang paling tepat. Iblis boleh intimidasi, iblis boleh nunjukin kita hal-hal yang seharusnya kita gak lihat. Tapi kalau kita mau pasang filter, we have to know who we are in Christ. Orang punya identitas jelas, gak akan pernah tergoyahkan dengan apa yang dia lihat atau dengar. Saya pernah naik Grab. Saya tuh duduk di depan. Supir Grabnya sebelah saya. Supir Grabnya ini di spionnya itu ada salib. Berarti orang Kristen. Kita ngobrol 15 menit gitu. Oh ya, Bapak tinggal di mana? Terus saya kan lihat salib. Saya bilang, Bapak gereja mana? Dia bilang, GSJS. Loh saya GSJS. Tapi dia 15 menit ini ngomong. Oh gitu. Saya positive thinking, mungkin cabang satunya. Cabang mana? Pakuwon Mall. Loh saya Pakuwon. Terus, loh pendetanya siapa Pak? Dia bilang, Pastor Michael Gunawan yang berewokan itu. Terus dia tanya satu pertanyaan luar biasa, dia tanya, Bapak kenal? Saya bilang, enggak, saya enggak kenal, saya belum pernah tahu itu siapa. Terus dia tanya berikutnya, kalau Bapak gereja mana? Saya bilang HKBP. Gitu kan? Loh, gini ya, kita itu harus kenal baru kita boleh ngomong. Gitu juga sama Tuhan. Jangan sampai kayak Ayub. Dulu tuh dengernya dari kata orang. Jangan ya, saudara semua ini kenal Tuhannya hanya dari katanya Pastor Michael, katanya Pastor Eradi. Waduh. Jadinya apa? Sabtu semangat, hari Senin udah hancur. Setiap Sabtu cuma hit. Hai, wah semangat. Senin hancur lagi. Kenapa? Kita sendiri gak pernah ngalamin Tuhan. Kita sendiri gak tahu diri kita siapa di dalam Tuhan. Bagian berdiri sama-sama, saya mau kasih satu kalimat terakhir. Ingat, iblis akan banyak menyerang hati kita. Tapi dengar pesan saya ya,
selagi saya di sini, saya perlu ngomongin. Kita semua boleh dengar tuduhan iblis. Berapa banyak yang hidupnya pernah dengar tuduhan iblis dalam hidupnya? Angkat tangan dong. Ya, kita semua ya, termasuk saya ya. Kita boleh dengerin. Dan memang kita kadang-kadang terpaksa harus dengerin. Tapi kita tidak perlu menyetujuinya. You can hear what the devil tells you, but you don't have to agree with what he says about you. Boleh setan bilang, kamu ini gak ada harganya, kamu ini gak ada artinya, kamu gak bakal dipakai Tuhan luar biasa. Dengar saya baik, gak perlu setuju. Ngomong sama kanan kiri, gak perlu setuju. We don't have to agree with the devil. Ingat, gak ada masalah dalam hidupmu yang baru buat Tuhan. Kau kurang, Tuhan gak bingung gitu. Kau doa, Tuhan aku mau bisnis ini. Tuhan gak di surga terus bilang, ya aku ciptain kamu kurang ini. Gak bisa. No. Tuhan gak pernah salah ciptain kita. Saya dulu selalu ngomong, Tuhan aku kok, I think I'm too short. Saya soalnya di kamera kelihatan tinggi ya. Tapi kok aslinya kelihatan pendek. Pada jemaat gitu, saya khotbah di Amerika dibilang, Pastor kok lebih pendek daripada di kamera. Waduh sakit hati saya. I thought I was too short gitu. Tapi that didn't stop me to be a pastor. Saya dulu gagap, saya fals suaranya. But that didn't stop me to serve God. Ya guys. Hari ini Tuhan bawa saya ke tempat yang saya gak pernah bayangin. Saya ini orang Surabaya asli. You guys are from Jakarta, ibu kota. I'm from a smaller town. Saya bisa khotbah hari ini dari tadi pagi. Di GBIPRJ, salah satu gereja terbesar di Jakarta. Itu kalau dipikir pakai nalar, I'm so sorry ya. Itu impossible. Siapa sih saya? If you guys know my age, saudara di mana? Itu nanti lebih. Waktu saya ninggalin dokter, terus saya jadi pendeta. Semua orang bilang kamu nih bodoh banget. Kamu gak bakal jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan iblis juga ngomong hal yang sama setiap hari. Setiap hari. Bahkan sebelum tadi saya naik di atas mimbar, iblis juga intimidasi saya. Siapa kamu? Kamu dari Surabaya. These are people from Jakarta. They have. Tapi what happened to me happens to you too. When you go to work on Monday, saat kau ngadepin begitu banyak persoalan dalam hidupmu, setan juga intimidasi. You're too young for this. Gak bakal bisa, kompetisi terlalu besar. Tapi ingat, pesan saya terakhir. Kalau saudara lupa semua yang saya ngomongin dari tadi, ingat ini. Kau boleh dengar setan ngomong apa tentang dirimu. Tapi engkau gak perlu setujuin. Kenapa? Karena you know who you are in Christ. Tuhan gak pernah salah buat saya. Tuhan gak pernah taruh saya di satu tempat tanpa memberikan saya yang saya butuhkan untuk bisa berkarya dan berbuat di situ. Tuhan gak pernah taruh saya di keluarga yang salah. Tuhan gak pernah taruh saya di posisi yang salah. Tuhan gak pernah taruh saya di gereja yang salah. Tuhan gak pernah taruh saya di dalam situasi di mana Dia tidak memberikan saya kekuatan untuk menghadapinya. Ketahuilah siapa dirimu dalam Tuhan. You are a child of God. Kau dicintai Tuhan, kau biji matanya Tuhan. Setiap langkahmu diperhatikan sama Tuhan. Itulah diri kita di dalam Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling dasar? Semua tundukkan kepala. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau sudah berkarya lewat firman-Mu. Sekarang Roh Kudus Kau berkarya dalam setiap hati. Supaya setiap dewasa muda di tempat ini, Tuhan ubah hatinya, bersihkan hatinya. Roh Kudus tolong kami. Seringkali kami gak kuat ngadepin intimidasi iblis. Seringkali kami merasa kami gak mampu, kami selalu merasa kurang. Tapi hari ini kami diingatkan siapa diri kami di dalam Kristus. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Biji matanya Tuhan. Udah diperlengkapi sama Tuhan. Digandeng sama Tuhan. Meskipun kami jatuh tidak pernah tergeletak. Dan kami percaya saat kami tahu itu dan kami belajar melepaskan pengampunan, di situ hati kami sehat dan dari situ iman kami kuat. Pengharapan kami penuh.
Dan kasih kami meluber-luber sehingga bisa jadi berkat buat banyak orang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sekarang bekerjalah Roh Kudus. Ubah kami, pimpin kami. Tegur kami, bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, pada yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Pastor Michael. Ya, thank you. Silakan duduk saudara-saudara. Berapa banyak yang diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Berbicara ya saudara-saudara. Saya dari tadi merasakan bahwa saya rasa memang Tuhan sedang mau membersihkan hati kita. Amin saudara-saudara. Ya apapun yang sedang kita lalui dalam dinamika kehidupan kita sebagai dewasa muda ya. Saudara-saudara yang penting jaga hati. Nah saudara-saudara bagi teman-teman di sini yang rindu untuk lebih tertanam di dalam 2PM. Tadi sudah boleh dipasang lagi untuk komunitas-komunitas yang ada, cool yang ada. Minggu ini saya datang di beberapa komunitas cool saudara-saudara. Saya sangat diberkati. Komunitas Young Professionals kalau nggak salah minggu ini record breaking numbers ya. Dan juga untuk Young Couples juga record breaking numbers this past week. Saya juga melayani di Cool Link. Ada Cool Link di sini, Linkers ada di sini. Ada banyak ya saudara-saudara ya. Sangat diberkati kita bicara tentang saat teduh. Dan saya rasa kita dewasa muda kita harus cari Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara kalau saudara-saudara diberkati oleh ibadah 2PM memang agak berbeda. Saudara-saudara bisa tag di Instagram @2pm_GBIPRJ. Yang pertama itu. Yang kedua yang saudara bisa lakukan adalah saudara bisa ajak teman-teman saudara untuk datang beribadah. Karena bilangin ibadahnya beda bro di sini di 2PM karena kita akan melakukan sesuatu yang bersama-sama dan kita akan cari Tuhan sesuai dengan porsi dewasa muda. Amin saudara-saudara. Bisa kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Buat semua pengumuman gereja Bapak Ibu, teman-teman di sini bisa melihat di Instagram, juga bisa follow di YouTube GBIPRJ. Pengumuman ada di sana semua. Dan saya berdoa kita semua bisa tertanam di rumah Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Biar kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Bahwa langkah-langkahmu aman di dalam tangannya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday. See you next week.